Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup Live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Dari Bumi dan Bukit Singaraja Bali, malam hari ini kita akan bersama dalam dialog budaya dengan topik topeng merupakan karakter dalam gerak komunikasi. Bersama kami sudah hadir seorang seniman serbabisa. Beliau adalah seorang pelukis, penari, penabuh, sekaligus juga pengrajin topeng. Bahkan beliau ini sudah melanglang buana di beberapa benua, iya, di seluruh dunia. Untuk hari ini beliau sudah berkenan hadir, langsung saja saya perkenalkan. Beliau adalah Bapak Nyoman Sume Argawe. Selamat datang Bapak, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Rahayu ya, terima kasih. Iya, dan saya tidak sendiri, ada Beli Gede Maliase di samping saya, menemani saya. Selamat malam Beli Gede. Selamat malam Mbak Rati. Iya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang dalam dialog budaya seputar topeng yang merupakan karakter dalam gerak komunikasi. Di awal juga kita sudah saksikan bersama Beli Gede. Iya, Ini benar. penampilan dari Pak Sume Argawe sendiri yang menarikan topeng dengan karakter keras gitu ya. Jadi mungkin yang pertama kita sudah saksikan bersama seperti apa penampilannya, walaupun kita tidak melihat beliau berbicara langsung, hanya dalam gerak seperti itu. Mungkin sekilas dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Nyoman sendiri seperti apa karakter dari topeng itu sendiri yang tadi dimainkan di awal. Ya, terima kasih Mbak Ratih ya, dan Beli Mandiase. Iya. Topeng itu di Bali sudah lumrah ya, dipakai dalam pementasan karena itu merupakan tradisi. Tradisi budaya Bali. Karena topeng ini erat kaitannya dengan upacara, ritual keagamaan. Di mana ada upacara keagamaan, di sana ada topeng. Nah, jenis-jenis topeng banyak sekali. Ada yang bersifat, ada yang memiliki karakter raja atau dalem. Kalau di Bali disebut dalem, ya, raja. Ada yang memiliki karakter tua, yang disebut dengan Bagawante, ya, penasihat raja, ya. Yang ketiga ada berkarakter patih, mahapatih, yang disebut dengan keras dan manis itu. Ada juga berkarakter dengan rakyat. Nah, rakyat itu bermacam-macam. Ada sedikit matanya mendelik, bibirnya agak miring. Artinya lucu ya. Kalau di Indonesia kan adalah karikatur ya. Merupakan karakter karikatur. Jadi begitu rupa topeng yang divisualisasikan, begitulah dialognya. Kayak seperti itu. Contoh misalnya orang ngercep apa bahasa misalnya, cepat bicara. Iya, cepat bicara. Topeng itu mesti yang lain. Topengnya yang juga agak miring begini. Iya. Saya akan berikan seperti ya sudah. Gitu. Iya. Jadi bermacam-macam. Itu seperti halnya rakyat kebanyakan gitu ya. Karena kalau di Bali topeng ada 3 fungsi. Pertama Fungsinya. hiburan. Nah, contoh misalnya tadi kan ada topeng kelas manis. Topeng kelas manis walaupun tidak berdialog secara komunikatif, dia berdialog gerak. Iya. Gerak dialognya sudah keras ya, ada manisnya sedikit lah. Itu sudah dialog itu. Berarti ada pesan yang disampaikan dalam gerak itu sendiri. Ya, misalnya ada gerak ngunde, misalnya ada gerak ngupak lantang ya. Iya. Itu sudah gerak keras. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada gerak topeng tua. Topeng tua itu kan orang bagawan. Usia lanjut. Usia gitu lanjut. sana. Tetapi tetap tarian. Jangan dikatakan tua saja, tarian. Bagaimana agam tanang tangkep itu sudah harus dikuasai. Termasuk ekspresinya.
Jangan memakai topeng tua lalu ekspresinya muda, salah kan? Iya. Karakternya harus sama. Iya, pasti ini juga menjadi keterampilan khusus. Bagaimana penjiwaannya kan tidak gampang gitu. Kalau Ya. kita usia muda tetapi membawakan peran Ya. yang tua ini Ya, susah. ya, ya. Tetapi kalau dari awal nih mungkin runut karena tadi kita menyaksikannya sudah langsung menari seperti Ya. itu. Prosesinya di awal tuh seperti apa gitu ya? Ya, jadi kalau di Bali biasanya prosesi itu pertama harus memakai upakara, banten. Ada sedikit mantranya itu loh. Iya. Ya, membuka topeng ada, berias ada, itu memang harus ditradisikan seperti itu. Iya. Ya, kalau tidak begitu istilahnya tidak mentaksu jadinya, Iya, benar. tidak memiliki jiwa ya. Udah itu baru kita berpakaian. Nah berpakaian dari celana, ya dari bawah dulu Pak, Bu, mau ya, Iya. berarti itu baju, saput, baju, badong, baru semuanya pakai topeng, pakai gelungan yang terakhir. Iya. Gitu loh. Jadi begitu runtutan strukturnya pemakaian prosesi itu. Iya. Gitu. Sebelum kita berpikir tentang komunikasi yang disampaikan lewat topeng yang dipentaskan tadi di awal itu topeng keras gitu ya. Mungkin karena Pak Nyoman Suma Argawe ini juga seorang pengrajin topeng gitu. Mungkin dari pemilihan bahan-bahan dan sebagainya ini ada karakteristik sendiri gitu, Ya. Pak Man. Jadi bahan-bahan yang sudah lumrah dipakai itu yang merupakan berjiwa ya. Itu namanya kayu pule. Kayu pule, kayunya besar. Biasanya kalau membuat tapakan, stana ide betara, stana para dewa, itu kayu pulenya hidup, masih berdiri, itu di sana dibuatkan pertama istilahnya desain langsung dibuat. Ada upacaranya ada di sana. Itu luar biasa. Kalau salah kita melakukan hal itu, kita bisa Istilah barunya sengkale gitu sengkale ya. gitu ya. Gitu. Iya, barangkali Bung Gede juga Ya, tahu ya, ya. pohon pule. Iya, tapi dalam hal ini saya menarik untuk dibahas tentang masalah begitu banyaknya beragam topeng dan karakter yang bisa dibuat oleh Pak Nyoman Suma Argawe, kan begitu Pak. Nah, Ya. ketika tadi Bapak menggunakan topeng keras, kan begitu Pak ya? Ya. Bagaimana Bapak mengalirkan perasaan sehingga nyambung antara topeng yang Bapak gunakan dengan ekspresi tari yang dimainkan itu Pak? Iya, penjiwaannya ini ya, Beli Gede ya. Iya, yang betul. Susahnya di sana mungkin. Dalam teori petopengan, dalam tari petopengan ada 3. Wiraga, wirama, dan wirase. Wiraga itu tandang, tangkap, nayung, dan lain sebagainya. Bagaimana tangkap agam yang benar, agam kanan, agam kiri, agam ngawa, dan lain sebagainya. Ada tandang, ada tangkap. Wiraga itu ya itu yang disebut. Wirama harus ada penyesuaian musik, tabuh. Kalau topeng keras misalnya topeng tua dipakai tak cocok kan ya. Iya betul. Topeng keras ya topeng keras. Topeng dalam ya topeng dalam. Nah, wirase. Seni itu terasa. Kalau menggambar juga tidak dirasakan, akan gebuknya akan terus saja gebuk. Harus dirasakan. Jerang, harus dirasakan ini. Nari juga begitu. Rasa tua gimana yang sebenarnya itu harus dirasakan. Ya, tapi bagaimana Bapak untuk bisa memberikan roh pada topeng yang Bapak tarikan itu Pak? Ya, itu penjiwaan, rasa. Bahasa kata rasa, penjiwaan. Penjiwaan penting, itu akan mengeluarkan taksu yang besar. Taksu itu apa? Semuanya. Bukan di mata saja salah, semuanya. Agam, tandang, tangkap, wiraga, wirama, wirase, itu normatifnya yang benar. Iya, betul. Normatifnya yang benar. Normatifnya agamnya gimana? Yang terakhir, normatif estetiknya gimana? Dalam Siwarta itu sudah terwujud. Satyam, Siwam, Sundara. Satyam itu normatifnya. Kebenaran itu sudah ada. Statu-statunya sudah ada. Di Bali sudah ada. Nah itu bagaimana tentang hakikat tatu itu? Kebenaran. Agam bagaimana yang benar kan itu ya? Iya. Tanang bagaimana yang benar. Nah itu siwamnya apa? Ketulusan. Keikhlasan. Ya, kalau menari angkanya ada warak tanpa nede. Kalau bagus tariannya, banyak yang nonton. Kepuasannya seperti itu. Betul. Nah, Nah ini karena kedua, kebetulan ya. Bapak sendiri adalah sebagai perajin topeng kan begitu Ya, Pak. ya. Nah bagaimana Bapak ketika Bapak akan membuat topeng itu
agar bisa memberikan satu katakanlah karakter yang tepat sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya, Ada begini. apa di dalamnya nih Pak? Contoh misalnya ya, saya baru kemarin ada yang masang topeng Gajah Mada. Dan juga saya punya koleksi Gajah Mada. Saya memiliki 3 referensi yang harus kita lihat. Satu pertama bukunya Muhammad Yamin. Saya baca jiwai Gajah Mada gimana, yaitu adalah lontar mada, bukan Gajah Mada. Yaitu ada arkeologi, ada banyak sekali yang saya, ada penilaian kebudayaan, ya banyak sekali saya pakai referensi. Dan itu inspirasi saya. Oh Gajah Mada kalau saya baca semua referensi, oh begini karakternya, oh begini rupanya. Iya. Dan saya harus memakai bahasa Ayu, bahasa Bayu tidak boleh sembarangan, Pak. Iya. Kalau bahasa sembarangan akan tidak bertaksu. Harus diyakini kan ya? Iya, betul. Ya, jadi berbahasa kayunya harus yang bagus. Ya, ada angong-mangnya itu macam-macam. Udah pertama di peralinin dulu kayu kan, dimatikan dulu kayu kan. Iya. Udah itu dihidupkan, namanya mau ulap-ulap. Udah itu ditingkatkan lagi, apa namanya, membiakale. Iya. Apa mau Pasupati juga Pak topeng itu? Itu terakhir. Oh, terakhir. itu saja. Udah itu mau pas-pas, mau urip-urip, baru mau Pasupati. Saya begitu, makanya terus terang, saya bukan sombong. Saya banyak sekali. Ada sumber dasar topeng, ada yang masang topeng ke saya. Iya. Pak kemarin di FB, Pak tolong saya buatkan seperti ini Pak. Oh di sana kan sudah desain topeng. Udah saya untuk Pak semua aja bagaimana. Ya, Iya, katakanlah Bapak akan membuat topeng yang Ya. nuansanya sedih Pak. Apakah harus Bapak sedih dulu untuk bisa Iya membuat topeng itu pasti Pak? loh, pasti. Jangan ngerong-ngerong gitu loh Pak. Iya. Itu biasa dalam rasa. Ya, Misalnya membuat rangda. Rangda itu gimana? Apa arti rangda? Apa arti raksasa? Itu harus dijiwai sama. Itu namanya inspiratif. Inspiratif dan imajinatif kita implementasikan melalui imajinatif. Apa itu perlu juga kita belajar psikologis Pak? Iya, Secara tidak langsung ya? iya itu harus udah ada apa namanya yang mengikuti. Ya, begitu buat rangda, oh, pikiran saya melalui imajinasi psikologi saya, oh beginilah rangda. Rangda ada macam-macam, ada rupa manusia, ada rupa raksasa, ada rupa singa, gitu loh, macam-macam. ya. Dan ketika Bapak mati rasa istilahnya ya, apakah itu juga menjadi pemicu gagalnya membuat topeng? Pak? Iya, kalau mati rasa kan jelas Nggak ada ide ya Pak? nggak ada ide Iya, ngaco itu. Sama dengan seorang pelukis, imajinasi ada, keinginan ada yang keras, material ada itu loh, material udah ada, tidak ada material atau ada imajinasi sama dengan mati rasa. Iya. Semua harus ada, semua mendukung semuanya. Dan itu pernah dialami Pak Nyoman? Iya saya sering mengalami loh. Saya sering Ketika mengalami. hal itu terjadi seperti apa? Di stop dulu atau gimana? Atau beralih ke Ada istilah imajinasi? mood ya. Ya, mood. Kalau dalam mood kita paksakan kita melukis atau buat topeng akan hancur. Iya. Iya. Makanya seni itu rasa. Jadi estetik rasa. Jadi bagaimana membuat seni artinya dapat dinikmati rasa yang indah gitu loh. Iya. Kemudian kalau dari jenis topeng, karena tadi di awal juga itu full ya. Kalau Iya, dibilang betul. keras, manis, bisa tidak kalau orang istilahnya gambarannya keras itu mungkin dari catnya itu merah gitu, apa seperti orang marah gitu Pak. Tadi itu putih saya lihat. Iya. Jadi kalau orang yang Mahapati kan sedikit jiwanya Ya, galak dinamis, lah gitu ya. galak, Energik. satria ya. Iya. Itu warnanya jangan putih. Enggak cocok, jangan nyambung kalau putih, dalam, raja harus putih. Iya. Karena memiliki bijaksana kan, cinta kepada rakyat. Makanya ada itiase dari Ramayana. Ya, Iya. masih tesireng suwe godra kabeh. Raja harus mampu mencintai rakyatnya. Biar gimana rakyatnya harus dicintai. Iya. Jangan Bukan harus ditakuti gitu ya, ya. jangan takut. Kalau Iya, takuti kan disegani gitu, disegani lebih gitu. santun ya istilahnya. Iya, betul. Iya. Jadi kembali kepada Patih itu harus
merah, bukan merah lipstik. Berarti enggak. yang tadi itu patih ceritanya kalau Ya, dengan panji itu patih. patihnya itu namanya keras manis. Kalau keras saja agak merah dikit. Berarti pesan apa yang disampaikan dari topeng keras manis tadi itu? Seorang satria pada raja. Perintah raja, kamu harus gempur belang-belangan, siap. Orang polisi kan siap. Iya. Takut saya, jangan. Satria itu harus berani ya, itu Mahapati ya. Iya. Dalam topeng itu biasanya yang sering dipertontonkan itu kan seperti bebondresan. Ada topeng yang memang kayak orang kebanyakan, jadi terbuka, tidak semua tertutup seperti tadi di awal itu. Seperti apa? Jadi topeng ada 3 misi sebenarnya ya. Pertama hiburan ada topeng penglemar, topeng tua, topeng bondres, apa namanya ya. Iya. Yang kedua ada pendidikan, penyuluhan. Itu strategi yang representatif sebenarnya itu. Kalau kita memakai topeng, kita masyarakat mengerti loh. Narkoba, nah hati-hati narkoba, itu apa misinya kan? Iya. Mudah sekali ditangkap. Dibandingkan membaca, wah, kita kiap. Iya. Cepat tidur itu loh. Jadi kalau memakai bondres lebih representatif kita memberikan. Ya, jadi kalau bebondresan itu biasanya bibirnya ini bisa ngomong gitu istilahnya, tidak full karakternya, gitu ya. Karakter topengnya, dialognya harus menyesuaikan itu ya. Itu ya. Nah ini yang menarik juga yang tadi Pak, di saat Bapak menarikan topeng tua ya, topeng tua kan begitu Pak. Di samping topeng itu memang sudah mencirikan itu orang tua Pak. Tapi juga ada semacam gerakan-gerakan yang memang mencirikan memang orang tua Pak. Nah ada nggak survei sebelumnya, tua yang sebatas usia mana Bapak pakai tarian seperti itu? Nah kebetulan saya tahun 91 mendapat juara terbaik Bali topeng tua ya. Saya memang mempelajari semua. Gerak dasar tari harus pelajari semua. Sekarang kan banyak. Nah ada juga yang begitu ya. Bisa topeng dua bisa ya. Tapi pakemnya itu dilepas. Asal gitu ya. Asal menari tangannya. Bisa menari bisa asal ngeletok tangannya kan. Tari topeng tua itu sulit sebenarnya. Penjiwaan, tarian, ya. Dan itu apa namanya simbol dari topeng tua itu sendiri. Topeng tua simbolnya Bhagawante. Simbolnya adalah orang pendidik, orang wicaksana. Itu banyak simbol-simbol topeng tua. Jangan diartikan gampang. Ya, biasanya ini dipentaskan apakah memang khusus pada saat upacara atau apa topeng tua ini? Karena kita kalau di upacara yang kita tahu masyarakat itu sakralnya adalah topeng Sidakarya. Nah makanya fungsi topeng ada 3. Hiburan, penyuluhan atau pendidikan dan wali. Wali inilah topeng Sidakarya. Setiap pancayatnya itu harus memakai wali. Nah bukan memaksakan kan itu ya, bukan memaksakan. Kadang-kadang ke rumah saya datang membawa bandan Nas Tirta dalam Sidakarya itu nasa. Kok datang kok begini ya? Saya tidak punya uang. Oh itu memang agama. Berarti itu, tidak dipentaskan gitu ya. Minta Tirta Sidakarya dia minta. Gitu. Ya ini yang kerap juga Bapak katakan di setiap kali pementasan Pak. Kita harus bisa mengkomunikasikan karakter topeng dengan para pemirsa ataupun pendengar kan begitu ya. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk bisa nyambung dalam konteks bahasa seni itu sendiri Pak? Nah topeng ini adalah kesenian dekat dengan rakyat. Sebenarnya topeng ini harus menyatu dengan rakyat, publik ya. Biar ada sedikit dialog, seperti itu gitu ya. Nyambung ketawa, ada ya. Jadi pendidikan ya. Pendidikan ada hiburannya. Ya termasuk observasi kecil-kecilan mungkin sebelum pentas gitu ya kalau itu hiburan. Artinya si A misalnya tukang cukur, disebut tukang cukurnya. Iya. Jadi sambil mempromosikan dia, sambil ketawa gitu. Ya, beli gede. Barangkali kita akan saksikan kembali ini karena tadi kita sudah berbicara tentang topeng tua, kemudian topeng Sidakarya. Mungkin Pak Nyoman lagi akan mesolah atau menarikan topeng tua sendiri ya seperti. Dan itu benar adanya Mbak Ratih ya. Apa yang tadi mereka sebutkan atau mereka katakan, kita ingin secara visualisasi seperti apa sih gambarnya. Iya, kita saksikan bersama. Iya.
Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Ya, pemirsa RRI Net, nampaknya kita tak pernah habis untuk membicarakan topeng tuwe. Tapi inilah sebuah rahasia yang harus kita bedah, yang kita simak bersama Pak Nyoman. Ya Pak Nyoman, kalau pemirsa ya, pendengar di tanah air ingin tahu, konsep ketuaan itu seperti apa sih? Apakah dipandang dari usia atau penampilan atau apa menurut Bapak kalau misalnya membuat topeng tuwe itu Pak? Jadi begini Pak, beli gede ya. Iya. Topeng tua ada 3. Topeng tua Bagawante Wibawa pada raja, pada Mahapate Baudandes semua. Yang kedua ada topeng tua Monyer. Topeng tua Monyer itu topeng tua lucu. Ya, gerakannya lucu gitu. Kalau mungkin di era kekinian dua-dua keladi gitu dibilangnya. Iya betul. Dua keladi. Ya topeng tua yang sedih. Ya, topeng raja sedih ya. Sedih ya. Semua ekspresi itu ada 3. Jadi topeng tua itu yang paling sekarang dapat perhatian dari halayak publik, halayak penonton. Itu 3 ya. Yang satu lagi Bagawantenya luar biasa. Bagawante ada semacam pembina tentang simbol-simbol raja. Contoh misalnya, sebenarnya kalau bupati, kalau gubernur ada Bagawante itu aman kan? Iya. Ya makanya dalam Batu Lenggong yang paling bagus pemerintahannya karena ada Bagawantenya. Gitu loh. Gerakannya juga wibawa. Ya, gerakannya juga ya wibawa itu apa? Kalau topeng tua Monyer, gitu dikit ya. Gitu. Itu memang sedikit ada yang minat. Ada tuang tua sedih ada. Tapi yang Bagawante yang banyak. Itu dimunculkan biasanya beli gede, pernah nonton nggak? Dimunculkan itu biasanya dalam pementasan apa sih? Nah itu karena berbeda-beda. Tergantung si senimannya. Kalau ingin menampilkan topeng tua Bagawante, kalau saya kira saya lihat di mana-mana lebih banyak yang Bagawante. Iya. Yang wibawanya itu yang bagus sekali. Jalannya, topengnya juga wibawa itu loh. Iya betul. Dan untuk bisa membedakan itu Pak, di mana Bapak masuk dalam karakter yang bersangkutan? Maksudnya? Nah 3 topeng tubuh kan begitu Pak ya. Nah untuk bisa membedakan di mana harus masuk Bapak? Apakah dari aspek gerakan atau ekspresinya? Semua masuk. Iya. Gerakan dari tarinya, ya ekspresinya tua, nah itu karakternya harus tua, topengnya harus tua. Kalau Bagawante ya, topengnya harus wibawa, gerak tarinya harus wibawa. Semua ada kaitannya di sana, gerak, karakter dan topengnya. Itulah. Iya. Ya. Dan tentu saja pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kalau saja Anda ingin belajar membuat topeng, datang saja ke Bali, ke Kabupaten Buleleng dan bahkan ke Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Di situ akan ada Bapak Nyoman Sumargawa akan dengan senang hati membina kita. Iya, dan memang kebetulan kalau untuk pengrajin topeng sendiri di Bali Utara memang masih langka ya Pak Nyoman ya? Cuma saya Cuman saja satu. ya. Iya. Katanya ada di Tijakula namanya, tapi belum tahu saya. Iya. Jadi kalau saya terus terang saja banyak sudah ke luar negeri ya topeng-topeng saya ya. Iya. Yang paling berkesan di Museum Amerika itu wayang wong ya saya buat dulu. Rangda banyak, topeng Setikarya banyak sekali. Kalau yang model dijual seperti itu apa perlu juga ritual semacam pasupati dan sebagainya? Ya, kalau saya memang begitu tradisi saya. Saya kan maaf ya bukan saya sombong ya. Saya membuat topeng bukan komersil sekali. Iya. Bukan dikit-dikit uang, bukan uangnya untuk beli beras, tidak. Kebetulan saya pensiunan dulu. Iya. Pensiunan gaji saya tahan, topengnya dikit-dikit ya. Artinya enak membuat topeng. Jadi itulah seniman murni. Iya. Kalau seniman
pengrajin yang begitu ya dikit-dikit pakai, maklum juga kan Iya. ya, maklum ya. Penghitungannya dari seni topeng aja kan, ya kan seperti itu ya. Kalau ukurannya memang selalu materi dalam Ya, uang iya, gitu ya. Makanya kalau saya itu tetap memakai imajinatif yang benar, upacara yang benar, dewasa yang benar itu loh. Iya. Ya, akhirnya nyambung. Nah ini kalau mendengar dari apa yang tadi diakui oleh Pak Nyoman, di Buleleng hanya ada satu-satunya perajin topeng kan begitu. Nah yang kita khawatirkan ketika nanti Pak Nyoman sudah nggak mungkin berbuat seperti yang sekarang ini, perlu ada sudahkah ada semacam regenerasinya? Ya itu tentu ada generasi ya. Tapi anak saya, cucu saya masih kecil-kecil, senang dia. Senang Jadi dia sudah ini, mulai ya, gitu ya. Tapi kalau orang luar saya mau tampung, tapi nggak mau. Iya. Makanya kasihan ya kan. Kalau Buleleng bisa bangkit kayak di Bali Selatan, bagus sekali. Iya. Ya, kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan Pak untuk regenerasi ini? Karena kecintaan generasi muda kita, khususnya untuk kerajinan topeng sendiri mungkin masih langka gitu. Ya, Seperti apa? Inilah pemerintah, media RI ya, media visualisasi TV dan saya sendiri ya harus benar-benar memberikan himbauan, rangsangan kepada generasi muda. Karena zaman sekarang kan sudah beda dengan zaman dulu. Sekarang banyak yang main HP, banyak TVRI, sinetron-sinetron yang divisualisasikan. Budaya Bali makin lama akan makin hilang. Iya, memangnya tingkat kesulitannya seperti apa sih? Karena Pak Nyoman ini beli gede, kan seorang pelukis juga. Iya. Kalau mungkin untuk seni lukis lebih banyak generasi muda yang tertarik. Topeng kesulitannya seperti apa sih Pak? Nah topeng itu adalah pertama membuat karakter. Iya. Yang kedua memahat berat. Mahat berat. Encer bang yang itu. Iya. Jadi kalau pelukis kan bisa berdiri. Betul. Kalau mau topeng harus duduk. Nah ini untuk membedakan bahwa mana sih topeng yang buat Nyoman atau seniman yang lain, di mana bisa kita bedakan Pak? Artinya ciri khasnya gitu Ciri khas ya. begitu Pak? Topeng sebenarnya sudah ada di zaman Hindia Belanda. Saya ada referensinya. Itu dulu saya ketemu di Gunung Certi ya. Itu di Hindia Belanda. Emang topeng dulu sederhana sekali. Namanya seni itu berkembang. Iya. Berkembang. Topeng Sedekari misalnya dulunya kalau dalam buku Belanda itu sederhana sekali. Sekarang berkembang. Ada yang sedikit bibirnya dirubah, bagus sekali. Tapi itu tidak menyalahi pakem gitu ya. Ini sudah ada dasar-dasarnya gitu. ada di dalam buku yang pertama itu. Dikembangkan bisa. Kalau topeng Sedekari di buku itu mata sipit, ya ada kesipitan. Ada yang matanya sedikit kelihatan, tapi sipit ya kan. Giginya gua agak jonyos. Itu banyak sekali pengembangan sekarang. Iya, yang jelas kalau di era kekinian ini lebih gampang ngukir mungkin wajah Pak Nyoman. Ya. Mungkin alis diukir gitu. Betul. Dan kalau kita berbicara soal masalah pelestarian Pak Nyoman ya. Provinsi Bali ya termasuk juga di Kabupaten Buleleng kan sudah begitu rupa dalam membuat event-event termasuk juga PKB atau Pesta Kesenian Bali Pak. Tidakkah cukup dengan hanya itu topeng bisa lestari Pak? Ya makanya Pesta Kesenian Bali kalau saya lihat filosofisnya Pak ya. Satu pelestarian, kedua penggalian, ketiga pembinaan. Nah, pembinaan ini, makanya PKB banyak yang dipentaskan, gong kebiar, tarian dan kesenian rekonstruksi. Yang sudah hampir punah gitu ya. Iya, Gambo digali lagi anak-anak muda suruh nari. Seneng enggak, demen enggak menari Gambo? Arje itu kan. Nah ini sekarang peran pemerintah luar biasa sebenarnya ya. Cuma kita sekarang orang tua ya, orang tua itu seni cari aja begani Badung itu salah. Betul. Ini sering terjadi. Seakan tidak menjanjikan, tidak terlalu menjanjikan. Ya, sekarang saya mencintai ukiran stil Buleleng. Saya sering expose di media. Dan itu Pak Bupati sekarang luar biasa mencintai seni Buleleng. Beliau membuat candi bentar, beliau akan membuat hotel bintang 5 terbaik di Buleleng. Saya yang bikinkan candinya. Buleleng semuanya itu. Iya. Saya pacu generasi muda Buleleng biar mencintai. Ya, jadi kekhasan daerah itu dipertahankan gitu ya. Itu jati diri namanya.
Iya. Jati diri Buleleng. Semua Buleleng itu adalah dinamis sifatnya. Betul Pak. Fakta, visualisasi yang tepat. Nah Bukan- selama ini apakah semua karya Bapak sudah dipatenkan Pak? Nah itu dah saya rencana saya akan buat buku saya sendiri, Iya. biografi saya udah ada anjuran dari provinsi, Listia provinsi, Pak Sumargo harus membuat buku, itu harus dipatenkan karya Pak, dibuat buku. Iya. Karena saya belum sempat, saya sibuk sekali soalnya pensiun saya kekurangan waktu saya. Memang kelemahan kita beli gede. Iya. Ini dokumentasi Ya, kita karena itu tuh, kurang. betul. Sehingga kita ketika ada rekonstruksi itu mencari sumber-sumbernya ini yang susah gitu ya. Sebenarnya begini, Trunajaya kan ciptaan Pak Wandras dikembangkan oleh Gede Manik. Iya. Dari nelayan Pak siapa yang dari Kedis siapa namanya? Saya lupa namanya. Dan itu ada Jauk Beleleng ada sebenarnya. Nah ini topeng juga ada topeng Ya. Jauk gitu ya Pak. Iya. Saya yang mengetahui, tetapi ini himbauan saya kepada pemerintah, terutama Dinas Kebudayaan, harus didata, didokumenkan. Seperti Morate itu harus benar, Iya. harus didokumenkan. Kelemahan kita memang di sana Iya. dokumentasi. Saya himbau dari Dinas Kebudayaan, buatlah seminar tentang stil Buleleng ornamen, stil Buleleng ukuran Bali Utara. Ya, saya sudah himbau itu, Iya. buatkan buku itu kan Uniksa yang akan mengakomodir. Iya. Uniksa kan pencetak guru, hasilnya akan diimplementasikan kepada anak-anak. Itu belum juga. Saya sering mengatakan pada pemerintah Buleleng melalui Dinas Kebudayaan agar jati diri Buleleng tetap aja kita lestari sepanjang masa. Iya. Betul Bali dibelah dua, Bali Selatan dan Bali Utara kan. Iya. Not Bali ini harus benar-benar diperhatikan. Nah memang benar sekali Mbak Ratih ya, seperti yang disampaikan Pak Nyoman, bahwa kalau kita ingin mempatenkan daripada sebuah karya seni, itu diantaranya adalah harus didokumentasikan Ya, begitu Pak. ya. Dan sekarang pemerintah Kabupaten Buleleng sedang gencar-gencarnya untuk mengusulkan seni-seni yang menjadi aset Bali Utara ini dipatenkan Ya. dengan mendaftarkan ke warisan budaya tak benda, kan begitu Pak? Ya. Apakah Bapak tidak takut ketika pemerintah tidak sampai ke sana arahnya, tapi Bapak ingin mempatenkan sendiri Pak? Ya, mempatenkan itu kan nanti kan strukturnya ya dari bawah, terus dari pemerintah. Pemerintah akan mengkaji ya, menganalisis gimana kan itu. Jadi Artinya dari seniman itu sendiri dulu, Ya. dari bawah dulu. sama dengan saya Melaporkan. membuat Dharma Iya. Kusuma kan, itu ada tim verifikasi turun. Dulunya kan jatah ya, sekarang tim Iya. verifikasi turun. Ya, diteliti karya-karyanya, dilihat hasil karyanya, tariannya gimana, lukisnya gimana, pengen topengnya gimana, itu ya diverifikasi itu loh, sehingga baru dapat. Nah, di sini nanti saya akan coba mendokumenkan hal-hal yang sangat urgen dalam pengembangan seni budaya Bali Utara. Iya, Beli Gede. Tadi sempat disinggung tentang keberadaan topeng Jauk itu ya. Ini kan ada yang biasanya pementasan yang berisi istilah Balinya tuh ngejuk ya, menangkap anak-anak. Itu pesan apa yang disampaikan di seperti itu? Itu topeng sedekarya itu kan Topeng sedekarya Iya, ya. sedekarya. Iya. Itu ngejuk apa gimana tuh? Ada uang seperti istilahnya itu. ngejok itu anak kecil itu kan masih murni, simul daripada Yang Widi. Iya. Kita kembalikan kepada beliau Yang Widi itu karena beliau memberikan Sarwo Prani kan. Kembalikan kepada beliau sebagai simul Yang Widi. Artinya beliau ditangkap, dikejar karena itu Yang Widi. Tuhan. Iya. Tuhan akan menciptakan segalanya, kembalikan pada Yang Widi. Itu pengertiannya. Iya, secara filosofis gitu ya. Amin. Kemudian kalau yang topeng Jauk itu sendiri untuk apa fungsinya itu? Itu kan sifatnya hiburan. Kalau membuat peramen yang sifatnya ruobenede itu ada fungsinya. Seperti raja-raja keras, raja-raja yang bengis itu Jauk itu memang begitu. Iya, berarti pementasan itu biasanya ngambil dari cerita-cerita Panji gitu ya. Ya, cerita-cerita rakyat kan. Tetap di Bali itu adalah
basicnya dalam filosofis itu adalah ruo benide. Iya. Ya, artinya ruo benide itu jeli melah. Otak inilah sudah terisi jeli melah itu loh. Iya. Kalau ingin perang ya perang otaknya. Kalau ingin damai damai gitu ya. Nah ini barangkali ada pesan yang ingin disampaikan dengan pemirsa atau pendengar di seluruh tanah air dalam acara budaya kali ini. Ada pesan khusus ya? Jadi begini, Bali pada umumnya cinta damai, santi kan. Jadi tidak senang membuat keributan. Makanya orang tua kita, leluhur kita luar biasa. Mengapa dia buatkan hari suci itu? Mengapa dia buatkan tegak feodalan? Karena kita harus semua sujud bakti kepada beliau. Ya, tar melupeng Petra puja, kita harus tidak lupa kepada hormat kepada leluhur. Bakti ring dewa. Tuhan kita harus bakti kepada Tuhan. Karena sarwa perandi itangkara itu ciptaan beliau. Kan begitu ya? Iya. Itu diimplementasikan melalui hari-hari suci. Ada Galungan, ada Kuningan, Saraswati, semua makna-makna hari raya itu ada. Ada Siwalatri, baru kemarin Siwalatri. Ya. Wah, banyak sekali makna-makna hari raya itu untuk menyadarkan diri kita. Yaitu ada tegak feodal, upacara di pura-pura. Ya, berbakti kepada Tuhan. Manifestasinya Tuhan ada siapa? Para dewa. Apa fungsi dewa ini dan sebagainya. Itulah yang harus kita pegang. Iya. Jadi kalau sudah berupacara, kalau sudah ingat kepada agama, kalau sudah ingat kepada budaya, seni tradisi adat itu damailah. Sartam jagat dita ya caiti dharma. Bahkan dalam pementasan tarian seperti halnya topeng itu sendiri ada pesan, tidak hanya sekedar tontonan gitu ya Pak Man, tapi ada tuntunan di sana. Iya. Termasuk juga sosialisasi di era kekinian masalah ekonomi, politik dan sebagainya itu bisa istilahnya dikomunikasikan melalui gerak topeng itu sendiri. Makanya kesenian itu yang saya utarakan tadi, pendidikan dan penyuluhan. Iya. Kata-kata yang benar kepada masyarakat. Jangan kamu suka berjudi ya. Berjudi itu ini akibatnya. Sebaiknya kalian nabung ya. Itu misalnya. Kan pendidikan di sana. Iya. Ya. Dalam konteks misalnya zaman kekinian sekarang narkoba itu kan bisa sosialisasikan melalui media tarian. Yang jelas hiburan. Pak Nyoman dan juga Mbak Ratih, ketika kita tahu diri atau istilah Balinya eling rirage, pasti kita akan bisa mengendalikan segala sesuatunya dan secara lahir batin kita akan bisa memuarakan paras-paros sagilik sagulut sampai take. Jadi artinya kita bisa berada di mana saja dengan apa yang kita miliki, dengan budaya dan etika yang kita miliki juga Mbak Ratih. Ya, istilahnya kita kembali kepada jati diri kita, Satyam Siwam Sundaram ya Pak Nyoman ya. Ini menjadi roh kita sehingga apa yang kita lakukan benar-benar metaksu gitu ya Pak Man ya, seperti pementasan topeng itu sendiri. Ya, beli gede barangkali kita akan saksikan ini di penghujung acara kita pementasan tari Bondres kembali dari Pak Nyoman Sumo Argawe, dan setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Nyoman seputar topeng karena topeng ini merupakan karakter dalam gerak komunikasi. Sudah banyak kita berbincang-bincang dan dengan kita menyaksikan pementasan topeng Bondres sesaat lagi dari Pak Nyoman Sumo Argawe, kita akhiri acara dialog budaya untuk malam hari ini. Dan terima kasih banyak Pak Nyoman untuk kehadirannya malam hari ini. Akhirnya dari Bumi Panji Sakti Singaraja Bali, saya yang bertugas, saya Wirati, saya Gede Maliase. Iya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini, dan jangan lupa tonton terus RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Ferdi and Didi Show. IG-nya @pro4f. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya, oke? Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi
Karena udah diganti sama flute. Oh, suling mambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Lecu. Urutan ada. Kakek lagi ngomong sama cucunya. Kulelecu. Kulelecu. Saya Didi, dengerin terus Ferdi and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Indonesia. Yes. Ngomong siwa sada siwareng payu sabda hidup sudah tata dirwi genu Allah. Lewat teman dharma dumaran nang sarat. Wah, pakiling sira. Om Swastiastu, selamat Nusantaraku, moga damai, moga rahayu semuanya. Nebe Madan Bali ini namanya Bali. Bali sama dengan Wali. Wali sama dengan Banten, Upakara namanya. Zaman makin lama makin canggih. Zaman global namanya. Kalau dilihat dari segi negatif, banyak pengaruh-pengaruh luar tak benar. Kalau dicari positifnya, ilmu pengetahuan banyak datang ke Indonesia. Nah, sekarang biar tidak terpengaruh hal-hal demikian, seyogyanya seni budaya Bali harus dilestarikan. Kayak gitu deh. Benar tuh. Benar tuh. Bali cinta damai, Bali cinta bahagia, Bali cinta happy, itulah Bali. Karena kita Bali terkenal di seluruh dunia, di seluruh Nusantara, karena cinta damai. Bali tidak menginginkan kerusuhan. Bali tidak menginginkan sara. Bali menginginkan tentang kedamaian. Cinta damai, cinta damai, cinta damai. Ya. Hanya segitu guru bisa menyampaikan sesuatu kepada rakyat Indonesia. Mari kita tegakkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang menjunjung tinggi NKRI. Oke, terima kasih dan sebanyak-banyak.